Makasih. Tadi kan disampaikan ya, kalau realisasinya per tahun 2020 adalah 11,5%. Sebetulnya kalau dari sisi persentase ini naiknya cukup besar ya. Ya. Kita di tahun 2015 angkanya itu sekitar 5-6%. Jadi selama 5 tahun ini naiknya 2 kali lipat, dari 5 sekian persen menjadi 11,5%. Tapi kita punya target, tadi disampaikan bahwa di 2025 targetnya 23%. Sama, itu 2 kali lipat juga dari yang sebelumnya ya. Cuma ini kan jumlahnya berbeda. Jumlahnya kan kalau 5 tahun sebelumnya kita meningkatkan sekitar 2.000-3.000 megawatt, kita sampai ke angka 11,5. Kemudian sekarang kita magnitudenya itu menjadi lebih besar. Jadi memang secara upaya tantangan ini menjadi sangat besar sekali untuk pencapaian energi terbarukan ini. Baik, Begitu. dari kalkulasi dan proyeksi Kementerian SDM sendiri Pak, kalau kita berbicara mengenai kalkulasi dan juga tantangan, seberapa besar kita masih bisa on track mempertahankan target kita tadi bisa tercapai Pak? Ya, ini yang semua orang tanya ya tentang hal tersebut. Karena kita sebetulnya sekarang kan punya hampir 5 tahun untuk mencapai angka 23% di 2025. Sekarang kami sedang membahas apa yang disebut dengan Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik untuk periode 10 tahun ke depan. Ini sudah 3 bulan kita membahas bersama PLN, bersama Menteri SDM, bersama Dirjen Ketenagalistrikan untuk memastikan bahwa RUPTL yang sekarang ini bernuansa EBT, memastikan bahwa target angka dan capaiannya nanti di 2025 itu bisa sampai ke angka 23%. Ini kita misalkan dari sisi tantangan, kan perencanaannya harus bagus. Kita siapkan misalkan dari sekarang list dari proyek-proyek yang sudah siap dibangun, bagaimana memastikan pendanaannya. Kami di tim ESDM ada yang namanya tim debottlenecking untuk memastikan proyek-proyek EBT ini bisa dicapai. Sebetulnya tidak hanya listrik kalau EBT itu. EBT itu kan ada juga yang sifatnya bahan bakar biofuel. Ada juga yang sifatnya pemanfaatan langsung. Jadi target untuk 23% itu nanti akan dicapai dengan 3 jalur. Pertama adalah melalui listrik, kedua adalah melalui biofuel, dan ketiga adalah melalui pemanfaatan langsung dari energi terbarukan tersebut. Nah, kalau dari sisi biofuel, kita sudah mencapai angka menurut saya sih ini tertinggi ya di dunia dari sisi pemanfaatan biodiesel dicampur dengan minyak diesel atau minyak solar. Angkanya kan sudah 30%. Dan ini satu-satunya negara di dunia yang melakukan pemanfaatan secara nasional skala besar dengan hasil menurut kami dari pemantauan, dari monitoring sekarang ini berjalan dengan baik ya. Jadi dari sisi magnitud tantangan memang untuk 5 tahun ke depan kita harus bisa membangun 2.000 sampai 3.000 megawatt per tahun ya dari sisi pembangkit EBT, sehingga nanti akan sampai di angka 23% di 2025. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.